keluar dari asrama, mempertahankan keluar dari asrama, terus itulah awalnya mulai menguasa di Tanah Abang, mulai menguasa lambang hitam di Jakarta itu, kayak Tanjung Priuk, terus kayak Keramat Tunggak, terus Tanah Abang, hampir lambang hitam itu hampir semua dikuasai. Dan yang menarik juga kan banyak cerita nih kalau abang ini kebal lah istilahnya. Di sana kan hidup dengan keras, banyak istilahnya musuh tanda kutip, sering berkelahi kayak gitu. Gimana sih bang cerita-cerita misal yang kebaco atau kena lempar batu atau bahkan kena tembak kayak gitu bang? Ya memang di situ ya kita perlu keberanian. Karena di situ tempat lambang hitam yang di situ siapa yang kuat ya dia yang punya nama, yang tidak kuat ya angkat kaki, kalau nggak angkat kaki ya mati kan gitu. Hukum alam lah itu. Hukum alam. Pertaruhan seperti itu kan. Ya kita nekat-nekatan aja lah. Maju kayak gitu. Ya maju sehingga terjadilah perkelahian. Dan kan mengakibatkan penembakan, termasuk saya sendiri ditembak hampir 60 peluru saya ditembak ya. 60 kali tembakan. Pakai senjata P4 standar TNI. Ya satu yang kena bola mata saya ini pecah, bola mata ini pecah. Tapi yang 50 peluru saya tidak tahu kemana, 1 meter. Saya nggak tahu yang 50 peluru itu kemana, tapi masih selamat aja, masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Wah, yang menarik ini. Sekarang-garangnya beliau ini, Abang Hercules ini tetap karena mau 60 bahkan 100-200 tembakan, kalau Yang Maha Kuasa belum berkehendak, memang kita tidak bisa mengingkari itu bang. Kita pasti kalau memang tuh datanya kita, perginya kita kan Allah yang tahu. Ya betul. Hari ini kita lahir bulan berapa, tanggal berapa dan jamnya jam berapa, ya kan kita nggak tahu lah. Itu sudah dengan akan diambil kembali kita pun sudah dua-duanya sudah datang bersama-sama. Akan datang, akan diambil tuh dia yang tahu. Kalau belum waktunya ya mau diapain saya lagi tidur dikeroyok 100 orang nggak mati-mati. Ditembak berkali-kali, bukan itu aja, berapa tempat enggak ya, masih hidup aja, waktunya masih belum sehat ya gitu ya. Waktunya mungkin belum tiba, waktunya lah gitu. Belum waktunya gitu, kira-kira begitu. Nah itu menarik sekali. Terus nih bang, setelah abang ini kan di dunia hitam lah katakanlah lah, terus titik balik abang menjadi yang sekarang ini mengenal Islam, terus dekat dengan abah, titik balik abang dari lambah hitam kayak gitu karena kejadian apa sih bang, atau mungkin dapat hidayah atau bang bagaimana, ada cerita unik ya gitu bang mungkin? Ya karena begini, selama saya menguasai lambah hitamnya di dunia keras, saya tahu bahwa kita ini hidup sementara. Pada saat waktu saya di dunia hitam itu, saya hampir setiap malam berantem sana berantem sini karena mempertahankan kehidupan. Tapi saya di situ nggak namanya terlibat pemerasan, atau terlibat pencurian, atau terlibat kriminal yang merugikan masyarakatnya. Malah saya memberi. Nah, di dalam lambah hitam itu ada judi ya. Judi itu seperti kasino. Itu orang itu bahkan ratusan ribu orang ada di dalam situ. Dalam satu malam itu. Satu malam itu manusia di dalam itu, laki, perempuan, prostitusi, segala macam lah ya. Lengkap. Judi itu mungkin ada beberapa lapak itu judi. Nah, di situ jatah saya besar. Karena di situ orang takut saya semua. Kalau saya suruh tutup semua, saya bubarin semua sepi. Apa kata Bang Hercules ketika motor ya harus tutup gitu misalnya. Kalau saya sudah marah bubar judi itu. Jadi di situ saya dapat uang itu bisa 1 juta, bisa 1 juta lebih kan. Tapi saya berjanji sama diri saya bahwa saya tidak boleh sampai merugikan orang lain. Orang-orang kecil yang jualan warung-warung, kafe itu. Karena saya sudah mensyukuri bahwa saya dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini disegangi orang, ditakutin. Termasuk judi-judi ini semua takut sama saya. Jadi jangan sampai saya minum gratis, makan gratis,
apa Itu enak atau mungkin memeras lah orang kecil itu. Karena saya buka mulut aja judi ini mau berapapun dikasih, karena kalau nggak kasih saya bubarin mereka. Bubarin ya gitu. Kenapa mesti harus saya merugikan mereka yang apalagi anak kecil sama diri saya. Nah, itulah yang saya terapkan. Ya sampai saya tinggalkan itu lokasi itu. Dan dengar-dengar juga tadi aku baca-baca itu Bang Hercules juga setiap minggu rutin memberi anak yatim makan ya Bang? Setiap Jumat. Setiap Jumat ya. Itu istri yang. Ini inisiatif sendiri atau bagaimana itu Bang? Itu inisiatif sendiri. Karena kan saya kan suka puasa kan, saya sama istri itu kan suka puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Kamisnya itu pasti biasa sama anak yatim piatu itu kalau nggak 50 bisa 250 bisa 300. Tapi kalau yang Jumatan itu terus cuma itu beda. Itu Jumatan yang untuk itu 250 300 itu setiap Jumat itu istri. Masya Allah. Nah, di luar kami puasa itu beda lagi. Puasa beda lagi. Nah, ini buat generasi muda ini yang katanya sekarang kan kalau pamer-pamer uang kan lagi viral-viralnya juga lagi hakiknya. Nah, ini bisa dicontoh Bang Hercules ini tanpa pamer-pamer pun beliau ternyata setiap minggu, setiap Kamis beri anak yatim dan juga puasa. Masya Allah sekali. Kemudian lanjut lagi nih Bang, soal Abah Lutfi nih. Sebelum itu ini apa nih Bang? Ini foto. Ini saya ini kan ceritanya kan begini. Kemarin kan habis sama mama sama abah kan di Indramayu kan. Bila bulan saya diundang oleh Abah Gus Miftah. Beliau ternyata punya pesantren Ora Haji itu ulang tahun yang ke-9. Karena saya juga kenal beliau itu juga 5 menit juga. Sama Gus Miftah itu. Sama, kenalnya nggak beda. Kenalnya belum ada sebulan juga saya kenal. Tapi langsung bisa akrab dengan saya. Karena jodoh mungkin Bang. Karena hati. Iya, karena hati ini yang bergerak. Saya habis acara itu digeser itu. Karena benturan dengan Abah sama Mama ada di Indramayu. Saya nggak bisa tinggal karena Abah udah bilang mau tidur di rumah saya kan. Jadi saya harus temani, akhirnya digeser. Habis selesai, saya Mama sama Abah pulang ke sini, saya paginya saya ke Jogja. Ke Jogja, Gus Miftah itu. Pesantrennya Gus Miftah yang ke-9 itu. Nah, terus telepon-teleponan sama ajudan kan, tidak ada rencana mau ke Pekalongan. Tidak ada rencana. Dan Abang ada di Jogja, iya. Akhirnya video call sama Mama kan. Mampir sini ya. Mampir sini ya, kamu sudah jadi anak Mama. Kalau dari Jogja nggak boleh kamu langsung lewatin rumah, harus mampir sini. Harus mampir Pekalongan berarti. Habis itu pagi, siangnya telepon lagi. Malam Mama telepon lagi, awas. Adalah Bang, sampai 5 kali. Ya Mama saya mampir situ. Saking cintanya beliau dengan sampai 5-6 kali. Jadi Mama saya mampir situ. Akhirnya kemarin kan. Sebenarnya tadi pagi saya dari Jogja, tapi karena saya harus pagi harus sini kan lebih kita berangkat aja, malam inap di Pekalongan, pagi-pagi baru kita ke tempat Mama. Jadi kami sampai di sini tadi pagi jam berapa? Tadi pagi ke jam 10. Ke rumah jam 10 ya. Jam 10 ini ya sampai sini Mama kasih surprise ini. Kasih surprise ya, langsung dari Mama berarti. Ditutupin pakai sarung. Biar surprise berarti ya. Ini ditutupin, kayak ditutupin apa? Diangkat begini ya foto saya sama Mama kan. Ternyata foto Mama dengan Bang Hercules ini. Foto Mama kasih surprise buat kamu sebagai anak saya. Ini foto saya sama kamu ini. Kamu bawa pasan di rumah. Oke. Nah ini ceritanya foto ini gitu. Oke, dan juga kemarin sempat dikasih hadiah juga langsung dari Abah ya itu. Apa itu Bang, hadiah apa Bang pasti Indramayu itu? Itu waktu di Indramayu itu kan habis acara selesai, Abah bilang ada sesuatu amanah yang akan saya wariskan ke anak saya atau adik saya. Nah, ini wariskan ke saya. Ya di depan banyak orang ya. Kita kan bingung kan. Apa yang Abah mau waris ini kan? Apa? Sedangkan saya kan kenal Abah kan baru 5 menit. 5 menit. Sudah mengangkat anak, mengangkat adik. Iya. Apa ya? Semua pada bingung lah ya. Bingung kan. Tapi
ya mungkin ada sesuatu yang mungkin mau diamanahkan gitu kan. Sehingga kemarin itu bila haul di sana itu inap di rumah, kita haul bersama mengunjungi makam Habib Umar bin Toha. Habib Umar bin Toha. Disitulah dihadiri seluruh tokoh ulama se Jawa Barat. Disaksikan langsung berarti pas penyerahannya itu. Dan ribuan orang umat Muslim semua di situ, non Muslim pun hadir semua itu. Dan disaksikan beliau menggandulkan itu ke leher saya, bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang ini barang dari saya masih muda. Terus barang ini barang titipan dari Mekah. Ulama Mekah itu. Dari ulama besar Mekah, namanya Abu Bakar. Oh, Masya Allah sekali. Abu Bakar. Tapi ternyata barang ini titipan dari sana melalui Aba Lutfi untuk mewariskan kepada seorang Hercules. Inilah saya. Kemarin beliau menggandungkan diri itu ke saya. Semua orang terharu, tokoh ulama-ulama saya Kabupaten Indramayu pun terharu dan mempertanyakan kenapa kok Bang Hercules kenal ini sama Abah ini kapan? Kita nggak tahu. Kok langsung dikasih hadiah semulia itu? Perasaan Bang Hercules sendiri setelah dikasih hadiah itu gimana, Bang? Dikasih hadiah, saya bawa kemarin. Dikasih luar biasa, adem, tenang. Dan saya sama istri, keluarga, anak-anak semua terharu. Ya, kenapa sorban yang luar biasa ini kok kenapa bisa dikasihkan dari apa langsung ya? Anak-anak saya bilang kenapa harus kasih ke papa? Ya, dan banyak juga orang terharu-haru bahwa wah, kenapa harus saya bilang itu tanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu, Abah yang tahu. Iya. Karena Allah sama Abah itu kan pasti juga punya hati. Iya, betul. Punya insting. Ya kan? Mungkin tahu bahwa walaupun orang bilang Hercules kok bisa dikandungkan sorban ini? Hercules itu penjahat. Kan kata dia kan. Iya, kata-kata. Ya, tapi Allah sama hati nurani Abah tahu bahwa Hercules itu tidak penjahat. Dan Hercules itu orang baik. Karena Allah punya catatan. Abah juga punya naluri. Abah punya anak-anaknya. Abah kan Ustaz Habib semua. Kenapa mesti harus kasih ke Hercules penjahat ini? Kata bilang Hercules penjahat ini kan orang-orang yang belum orang-orang yang padahal orang-orang itu yang jahat. Iya, betul. Yang pintar berlidah, bermulut, lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi betul. Dia lempar batu, dia sembunyi tangan, dia bilang Hercules yang lempar batu. Kata dia, padahal saya tidak jahat. Makanya Allah mungkin amanahkan lewat Abah Lutfi. Untuk Abah mengamanahkan ke saya. Masya Allah. Karena itu kan kekuasaan Allah. Iya. Karena gerak kiri Hercules. Langkah kiri, langkah kanan, depan, belakang. Allah kan punya catatan. Ya, kita manusia boleh tidur, Allah nggak pernah tidur. Allah mah tahu segalanya lah Bang ya soal ini. Memang itu sehingga itulah sampai hari ini itu bisa diamanahkan ke saya. Tetapi dan beliau itu luar biasa. Sorban ini walaupun berupa kain, tapi amanah yang luar biasa yang harus saya jaga, saya rawat. Oke, baik Bang. Terus setelah diajak sorban seperti itu, menurut Bang Hercules sendiri, sosok Abah ini bagaimana sih Bang soal sosok Abah ini menurut kacamata Bang Hercules sendiri? Saya tadi kan saya kenal Abah kan 5 menit. Ya, saya bilang udah baru seminggu tapi 5 menit. Tapi selama ini juga saya sering lihat media. Lihat di TV, kita perlu seorang tokoh ulama seperti beliau ini. Kalau semua tokoh ulama se-Indonesia ini seperti beliau ini, negara ini aman, nyaman, tentram dan damai makmur, lah ya. Makmur. Ya mungkin nggak makmur ekonomi, tapi makmur ketenangannya. Ya. Kan itu yang diharapkan kita bersama. Kalau semua tokoh ulama semua seperti beliau ini. Masya Allah. Ya, itu yang saya katakan. Nih pertanyaan terakhir nih Bang. Kemarin kan
Habib Lutfi ini mengeluarkan statement bahwa di ulang tahun TNI ini yang ke-76 ini beliau mengatakan bahwa di ganggang ataupun di kampung-kampung harus mengucapkan dirgahayu untuk ulang tahun TNI ini. Berarti kan wawasan kebangsaan beliau juga tinggi. Kalau menurut abang sendiri seorang ulama yang juga mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi, terus kecintaan dengan TNI Polri, menurut abang sendiri bagaimana ini bang? Ya itu yang kita semua angkat jempol sama beliau karena saya kemarin belum nyampe di Pekalongan ini, saya di Jogja, saya sudah baca statement-statement beliau itu lagi sama TNI Polri dan seluruh tokoh-tokoh itu dan artinya tergagum-gagum bahwa ya tadi bilang kalau ulama semua itu seperti beliau ini dan luar biasa dan beliau itu tahu bahwa TNI Polri itu adalah alat negara. Betul. Alat negara. Negara ini kokoh dan kuat karena ada TNI Polri dan di belakangnya rakyat. Tapi statement beliau ini artinya mengajak perdamaian, mengajak kepersatuan, kekompakan. Bareng-bareng kita membangun bangsa ini berarti bang ya. Untuk NKRI, untuk kita bersama. Ya, mengajaklah mari semua kita untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun ya, dirgahayu yang ke 76. Semoga TNI Polri tambah kuat, pemerintah, negara, rakyat dan makin kuat, makin sulit, makin kompak. Amin ya rabbal alamin. Ini perlu yang dicatat nih bahwa kita sebagai rakyat Indonesia perlu juga mencintai bangsa ini dengan sepenuhnya. Kita cinta pemerintah, kita cinta TNI. Misal pun ada yang bagaimanapun ya kita awasi bareng-bareng ya gitu ya bang ya. Mungkin itu dulu ya bang, kita cakap-cakap ngobrol ini, mungkin kita bisa ketemu di lain waktu dan lain sebagainya. Terima kasih sekali nih sudah mampir di studio JSN ini bang Hercules. Semoga sehat selalu, sukses selalu dengan itu ya namanya apa, Grip ya bang. Grip Jaya itu apa sih bang? Tambah sedikit ini. Indonesia Bersatu Jaya. Wah, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Semoga sukses selalu buat Bang Hercules ini, sehat selalu. Jadi GRIB itu singkatannya Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Kebetulan saya ketua umumnya. Ketua langsungnya bang berarti. Ya, ketua umumnya. Nah ini buat teman-teman nih kader-kader GRIB yang ada di Indonesia, semoga sukses selalu dengan Bang Hercules ini. Yuk bareng-bareng membangun bangsa ini, membangun Indonesia ini dengan sepenuh hati kita. Oke bang, kayak gitu bang ya. Terima kasih nih bang. Jangan lupa buat teman-teman sahabat Jati Sumonegoro untuk like, share dan komen konten ini. Semoga dapat manfaat di hari ini. Dari saya Muhammad Thoriqul Ibad pamit undur diri yang Bang Hercules undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.